ukurannya bukan kemuliaan itu ganteng, didekati banyak wanita yang kemudian dinikahi, bukan itu Pak, itu kemuliaan duniawi. Makanya Daud pun ketika akan ditunjuk, Allah mengingatkan Samuel, jadi yang dilihat tuh bukan perawakan tetapi hatinya. Kalau mau lihat perawakan, Saul tinggi besar, tetapi Saul kenal-kenat juga gitu ya, karena dia ternyata tinggi besar tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi di 1 Samuel 16 ayat 7, ini pelajaran untuk Bapak Naja ya, bahwa Allah kami itu tidak memandang muka. Ini peringatan, antitesis. Ya, jadi Allah kami melihat hati. Jadi Yesus diikuti karena kesalehannya, bukan karena ketampanannya. Kalau Anda mengatakan jelek tidak masalah. Karena seluruh ciptaan Allah tidak ada yang jelek bagi kami. Gitu, Pak. Bukan masalah itu yang sebenarnya, Bro. Enggak nyambung sama ini. Jangan diperhalus, Pak. Dulu. Bapak jangan merevisi dong premis Bapak. Anda tadi menjelek-jelekan. Allah kami tidak memperbolehkan ciptaan dijelek-jelekan. Ciptaan yang jelek adalah ciptaan yang mengikuti hawa nafsu iblis, Pak. Bukan gitu. Misalnya berzina, misalnya mencuri, misalnya arogan, apapun itu biasa itu. Oke ya, saya jawab ya. Silakan lanjut. Nggak apa-apa, ya, tambahkan hatimu Pak. Lanjut sendirian. Iya, iyalah. Oke. Kok malah tambahkan hati saya? Oke, gimana? Karena gini loh. Ketika Bang, stop Bang, maaf. Aku mau balikin ke topik kita. Bukan. Oke. Nanti aku persilakan ngomong. Kita kan tadi gini kan sudah nyampe ke gini Bang. Tadi kan kita kan sudah nyampe ke Yesaya 53 ya. Justin juga ngomong tentang masa Yesaya 53 juga. Oke. Jadi kita tahu, tadi kan Yesaya 53 ayat 10 kan tadi kan aku udah bilang kalau tentang masalah tetapi Hasem berkehendak meremukan dia. Dia ini kan satu orang, bener gak? Kamu baca itu nggak? Kamu baca itu nggak? Najanya turun, kenapa? Oh my god. Pak Bang Juma, ini ada Bang Juma nggak? Bang Juma? Ada di sini. Lo gimana sih Bang Juma? Gue kurang puas lo Bang. Kemarin jawaban lo Bang. Serius. Apa tuh? Iya, gue tuh penasaran Bang. Ya, gue buat topik baru boleh ya? Boleh teman-teman ya? Masih yang kemarin aja walau alam itu kan tadi dengan yang Pak Najib sampaikan. Iya, gini loh Bang. Kami itu nggak ngerti Isa itu tuh pewahyuan itu seperti apa, bener loh. Karena yang saya tahu gini loh Bang. Saya taunya gini loh. Yang saya lihat bukan saya tahu ya. Lu boleh perbaikin gua bisa salah, bisa benar. Dalam arti ini, saya melihat sepertinya tentang pewahyuan dari malaikat Jibril itu cuma hanya Muhammad. Enggak lainnya nggak ada. Satu pun nabi nggak ada dari pewahyuan, dalam arti pewahyuan ya, pewahyuan bukan dalam arti menguatkan atau mengkabarkan berita, enggak, pewahyuan dalam hal kitab itu nggak ada, cuman Muhammad. Itu gimana Isa itu pewahyuannya Bang? Silakan Bang. Iya. Perasaan kemarin ini justru Anda yang kelabakan membahas tentang Yesus terima firman itu seperti apa adanya, ya kan? Nggak ada. Sampai nggak mungkin. Stop. Bang, dengar ya Bang. Iya. Pak Justin. Yesus nerima firman. Dari mana caranya Yesus terima firman? Abang gua dulu dengar. Justin itu menjelaskan itu bukan cuma 1, 2, dia berkali-kali. Dia nyerah. Ya, tapi nggak ada kesimpulan Yesus terima firman itu dengan cara apa kan gitu? Ngomong langsung dari bapak ke anak. Maksudnya bapak turun ke bumi atau kupingnya Yesus yang memanjang ke langit? Dong. Nah, terus gimana? Mulutnya bapak yang sampai monjang ke bumi atau gimana? Saya nggak ngerti kenapa kamu mensyaratkan harus bapak turun ke langit, ke bumi. Nah, terus kayak mana ceritanya Yesus yang manusia ini menerima firman dari Tuhannya? Yesus kan bertuhan tuh. Begini Bang, kamu tahu nggak? Pernah ada di dalam kitab kami yang kamu bilang sudah palsu. Dia pernah menyatakan
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kamu pernah dengar gak? Itu suara siapa? Dengar lah. Enggak. Itu suara siapa? Itu suara Bapak. Good. Pinter. Terus? Yesus pun menerima itu seperti itu. Tapi itu kan pemberitaan Matius. Harusnya sekarang pemberitaan siapa? Ini kan enggak, stop. Harusnya sebentar. Enggak, Bang. Abang ini kan orang Umi, Bang. Orang yang tidak mengerti tentang kitab sebelumnya. Ini kan abang kan lagi mau, Bang. Ini aku lagi serius loh. Jangan ketawa. Yeah. Abang ini kan orang yang tidak mengerti tapi berusaha seakan-akan mengklaim dirinya mengerti. Itu doang kok. Bang cuma ini. Matius ini Matius dapat berita ini dari mana? Dari Yesus. Jelas. Tentang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini Matius dari kesaksiannya, posisi Matius di sini sebagai nabi, sebagai penerima firman, atau sebagai apa? Bukan, sebagai saksi atas. Berarti dia levelnya wartawan kan? Sementara meliput kan? Nah, yang didapatkan untuk mendapatkan wahyu siapa? Yesus kan? Bukan, itu bukan wahyu, Pak. Ketika Anda bersaksi, Anda wartawan. Kan logikanya cacat, Bang Suma. Ya, saya bukan penulis berita. Ini Matius penulis berita ini. Sementara tadi dikatakan ada Rion saksi, Bang. Saksi. Sementara Yesusnya berbicara nggak tentang apa yang dinarasikan oleh Matius ini? Pasti. Nah, mana coba mana di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan? 1 Yohanes 1 ayat 1. Itu pernyataan Yohanes. Loh, Yohanes itu siapa? Yohanes itu siapa? Ada 2. Siapa? Ada pembaptis, ada anak Zebedeus. God. Ya kan? Yang Yohanes yang dimaksud di siapa? Yohanes siapa? Yohanes yang dimaksud di sini adalah anak Zebedeus. Tapi cerita Lukas, Lukas, Yohanes ini adalah orang bodoh. Dia tidak berpendidikan. Betul. Nah, terus dari mana dia dapat berita-berita seperti itu? Dari mana Yohanes ini? Karena yang saya tahu, yang menulis kitab Yohanes itu Markus, bukan Yohanes Zebedeus. Pak, sebentar. Yesus itu seluruh muridnya itu dibuka pikirannya untuk mengerti kitab suci. Itu ada ayatnya. Pengakuan siapa lagi? Saya boleh tanggapi dikit nggak? Silakan Bang. Saya pakai analogi ya. Ketika saya pengen beli sesuatu dari Aderion ya, saya hobi makan nasi goreng ya, nasi goreng Aderion. Terus kemudian ada saksi namanya Kaisar dan ada kurir namanya Pak Zuma. Saya lebih percaya Kaisar sebagai saksi menceritakan nasi gorengnya Aderion daripada kurir. Kenapa bukan tukang nasi gorengnya yang bicara langsung, Bang? Kan ada tukang gorengnya nasinya kan. Kalau seperti itu Anda gini Pak, saya jawab. Kalau seperti itu, Anda memukul premis terbesar Islam. Quran diturunkan lewat Jibril. Iya, dan yang berbicara menyampaikan kan Rasulullah Muhammad SAW. Berarti juru bicaranya adalah Rasulullah. Nah, sekarang harusnya juru bicaranya adalah Yesus. Berarti Anda ingin mengatakan perkataan Quran, perkataan Muhammad? Kan tidak. Itu firman Allah. Al-Quranul Karim 100% itu terlontar dari mulutnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara kamu bohong. At-Tahrim ayat 5, Bang, kamu bohong. Ada 3 ayat, itu bukan perkataan baginda. Itu bukan perkataan Allah. Hanya ada 3. 1, surat Al-Baqarah ayat 125. Ini kamu catat. Surat Al-Baqarah ayat 125, surat 33 ayat 53. Al-Baqarah berapa? At-Tahrim 2. Al-Baqarah itu ayat kedua ya. Maksud gua 125 Al-Baqarah. Iya. Itu tentang masalah makom Ibrahim. Jadi dia membicarakan asbabun nuzul. Abang baca asbabun nuzulnya, Bang? Abang percaya nggak asbabun nuzul? Apa nggak percaya? Terus? Nggak percaya atau nggak? Dulu kita tahu nggak asbabun nuzul? Percaya lah. Percaya, pasti percaya. Terus dari apa dasarnya saudara mengatakan Al-Baqarah ayat 125 ini bukan dari lisan Rasulullah? Memang, oke. Di Al-Baqarah 125
Umar bin Khattab menyatakan ada 3 hal yang perkataanku itu berkesesuaian dengan perkataan Allah. Satu, tadi seperti saya bilang, surat Al-Baqarah ayat 115, surat 33 ayat 53, dan surat At-Tahrim ayat 5. Ada 3. Itu adalah perkataan Umar bin Khattab. Liatin, Bang. Abang kan ngecek pakai laptop, ya. Anggap saya pembohong. Ini orang pembohong. Anggap. Kamu baca Asbabun Nuzul surah 2 ayat 115. Saya itu sudah belajar, Pak. Saya sudah belajarin itu. Itu perkataan Umar bin Khattab. Benar atau enggak? Terus? Iya, emang. Benar. Ya, emang betul. artinya Asbabun Nuzul kan itu bagaimana bagaimana kamu mengklaim bahwa Allah itu adalah 100%, di mana 100%-nya? Lah, kan ini begini, Asbabun Nuzul itu adalah penyebab daripada wahyu itu turun. Nah, ketika dia turun, maka yang menyampaikan ayat itu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya siapa? Terus penyebabnya Asbabun Nuzulnya kan ada. Asbabun Nuzul itu. Stop. Abang bilang Asbabun Nuzul itu adalah penyebab, dan saya sepakat. Penyebab. Betul. Penyebabnya siapa? Penyebabnya tentang At-Tahrim ayat 5. Saya itu STH loh. Iya, banyak ada surah An-Nur, ada Al-Baqarah. Enggak, saya itu banyak ayat. Karena Al-Quran itu memang diwahyukan. Abangku, saya itu STH, sarjana At-Tahrim. Saya tuh udah belajar At-Tahrim tuh melotok. Bacanya pun banget. Bisa. Bacanya pun Arabnya bisa. Tidak. Nah, kamu ketawa, abang ketawa, abang ketawa. Iya, karena kamu sarjana tapi nggak bisa membacanya, pasti lu tertawa saya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi abang itu harus mensyaratkan aku harus bisa bahasa Arab dulu, kan gitu toh? Enggak, bukan gitu, saudara Ade. Jadi dengar, bang. Umat Islam itu mengakui bahwa di antara ayat-ayat suci Al-Quran itu diwahyukan ada di antaranya yang punya asbab. Itu. Iya, betul. Tidak semua, kan? Tapi bukan berarti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meniru dari Umar. Bukan Muhammad yang meniru, bro. Bukan Muhammad yang meniru, tapi Allah Subhanahu. Coba mari kita buktikan apa ayat mana? Contoh Al-Baqarah. Bang, jangan kayak gitu. Ini contohnya supaya kan ada menuduh nih Allah yang meniru nih. Nah, coba contoh. Oke, baik. Mana? At-Tahrim. Lihat ya. Ini ya. Ini kita lagi mau menunjukkan bahwa Allah itu meniru ucapan orang. Benar atau enggak, Bang? Biar kita satu frekuensi nih. Bukan meniru, Anda lucu nih. Tapi bukan meniru, tapi memutuskan perkara yang sedang dihadapi. Contoh, At-Tahrim ayat 5 kan? Ya kan? Asarabbuhu. Terus apa lagi? Coba. Loh, kok Bang, sebentar dulu. Kamu bilang saya nggak ngerti apa omongan kamu ya. Saya nggak ngerti, tapi saya bilang jelas. Bang, ini saya bukan maksud menista. Tolong jangan bilang gue menista. Ya, tolong ya. Saya minta maaf sebelumnya, Bang. Surah 66 ayat 5 itu jelas bukan perkataan Muhammad, bukan perkataan baginda Jibril, bukan perkataan Allah. Jelas. Terus? Itu perkataan siapa? Perkataan yang mana? Coba bacakan ayatnya supaya jelas gitu loh. Yang mana? At-Tahrim ayat berapa? Ayat 5. Ya, ayat 5. Asarabbuhu intalakakunna. Yes. Terus ayyubadilahu aswaja khairam minkunna. Terus apa yang jadi permasalahan? Itu perkataan siapa? Ini perkataan Allah menyikapi pernyataan yang terjadi antara Rasulullah dengan istri-istrinya. Salah. Kamu berarti tidak punya ilmu. Abangku yang ku sayang, kamu tidak punya ilmu. Iya, terus maksudnya gimana nih? Kamu tidak mengincludekan, apa include tuh? Melibatkan Umar bin Khattab.
ini adalah perkataan Umar bin Khattab. Ini perkataan orang ketiga. Jelas bang? Ini gini, jadi gini. Oke, bang. Ketika terjadi masalah yang kemudian menyebabkan beberapa di antara istri Rasulullah, ya, lalu kemudian Umar itu berbicara kepada mereka, jika Allah memisahkan Nabi dengan kalian, maka Allah akan memberikan pengganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Perkataan Umar. Perkataan Umar. Terus apa masalahnya? Ya, kenapa kamu bilang itu adalah perkataan Allah? Lah, ini dengar. Ini nasihat nasihat Umar. Saya bukan cuma mendengar, saya mengulang banyak perkataanmu. Ini pernyataan Umar menjadi asbab diturunkannya wahyu At-Tahrim ayat 5. Good. Artinya kalau menjadikan asbab, berarti penyebabnya itu Umar atau Allah? Kondisi yang ada pada saat itu yang menyebabkan Al-Quranul Karim itu diwahyukan. Bukan hanya kasus ini. Ketika bukan satu aja. Dengar. Saya nggak mau. Dengar. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Bang, orang kafir begini ngotot. Bang, lu abang gua loh. Kamu itu abang gua. Saya tahu, saya ngerti. Tapi saya kan udah katakan asbabul nuzul itu apa? Asbabul nuzul itu penyebab ayat turunnya ayat. Ya udah kamulah yang menjelaskan. Iya, pasti saya ngerti dari kamu. Saya ngerti, Bang. Memang kamu pikir saya orang bodoh yang tidak belajar Quran? Saya belajar. Oh, cuman permasalahannya kan kamu kan mensyaratkan saya harus ngerti bahasa Arab. Saya nggak ngerti bahasa Arab, tapi saya ngerti itu ayat kenapa turun. Kamu enggak. Kenapa ayat itu turun, Bang? Coba jelaskan. Udah, nggak usah saya menjelaskan, kan kok yang lebih tahu. Kalau saya menjelaskan pun Anda potong. Berarti omongan saya benar atau salah? Yang mana yang benar? Saya nggak tahu. Yang mana yang salah? Hah? Kamu aja bingung. Enggak, saya nggak ngerti mana yang salah karena saya yakin benar. Jadi omongan saya cuma benar. Dengar Bang, saya yakin benar. Ya udah kamu aja ngomong. Itu saya mau ngomong, Anda lebih tahu. Suruh baca kitabku nggak bisa. Karena saya tapi so tahu. Bang, abangku. Ya pasti. Bukan kan? Saya tahu. Pasti. Ya udah kamu jelaskan saya tahu, Bang. Saya pingin dengar, coba. Iya, benar. Good. Sekarang Umar bin Khattab pada waktu itu menyamparkan. Lu mau nanya kan tentang asbabun nuzul ini ayat? Bener ya? Bener gak? Gue jelasin ya. Gue jelasin, tapi lu harus sanggah perkataan gue salah. Ya, sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat atau enggak? Sepakat atau enggak, Bang? Udah jelasin, saya mendengar setia di sini. Harus sepakat, Bang. Harus sepakat. Nah, saya mau tahu, saya yang tahu atau kamu? Dengar dulu. Enggak, Bang. Bang, dengar. Kamu nggak bisa, kau kayak bencong. Bencong itu gitu. Kalau ada masalah nggak mau kalah bicara. Anda tahu kalau Anda mau menjelaskan, jelaskanlah. Saya diam, jangan Anda tanya lagi. Good. Nanti kalau sudah puas, baru saya bicara, kan gitu. Silakan. Baik. Banyak waria itu yang ngotot-ngototan. Nah, lanjut. Bang, lu jangan kayak gitu dong. Lu ngomong bencong-bencong kayak seperti itu gimana sih? Daripada laki-laki sama laki-laki ribut, mending saya diam, kan gitu. Nah, kamulah yang bicara. Lu nggak, Bang, lu jangan kayak gitu. Kan gue santai aja, nyantai baik dong. Ya sudahlah. Oke, saya minta maaf. Oke, kamu coba bicara, silakan. Oke. Jadi gini, Bang. Ini adalah Umar bin Khattab menemuin para istri Nabi. Ya. Ini adalah perkataan Umar bin Khattab. Ya, ini bukan perkataan Allah, Bang. Ini perkataan Umar bin Khattab karena jelas sekali instruksinya di sini, redaksinya, bukan instruksi tapi redaksi. Redaksinya jelas sekali. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik dari kamu, yang besar diri, yang beriman, yang kuat, yang bertobat, beribadah, yang berpuasa, baik yang janda maupun yang perawan. Itu adalah perkataan orang ketiga. Bukan perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad, bukan perkataan Jibril. Jelas. Dan saya bisa menjelaskan itu dengan asbabun nuzulnya dan plus riwayatnya siapa. Silakan. Iya. Jadi gini, ayat suci Al-Quran itu diantaranya
ada yang diwahyukan oleh Allah berdasarkan kejadian yang terjadi pada masa itu. Nah, betul yang kau sampaikan. Asbabul nuzul turunnya At-Tahrim ayat 5 ini terkait dengan masalah kecemburuan istri per istri, sehingga Umar kemudian menasihati mereka. Jika Allah memisahkan Nabi dengan kalian, maka Allah akan memberikan pengganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Itu nasihat Umar. Nah, penegasannya kemudian Allah mewahyukan asa rabbuhu in tallaqaha, ya. Ayatnya gini. Asa rabbuhu in talaqakunna, karena merujuk kepada mereka, orang-orang ini yang jama ini terhadap istri-istri ini, ayyubdilahu azwajan khaira, yang lebih baik minkunna, dari kalian. Bang, yang abang baca itu sebentar lu bang, yang abang baca itu At-Tahrim ayat 5 kalah bahasa Arabnya kan saya nggak ngerti. Iya, At-Tahrim ayat 5, betul. Got. Lanjut bang, lanjut. Silakan. Asa rabbuhu, ya, asa rabbuhu dikatakan bahwa pada kemana? Oke, kok bisa kelempar ya? Iya. Tahu tuh tadi. Gini bang, sinyalnya host ya bang. Oke. Kami minta maaf bang. Ya gimana ya, bang? Bang dikatakan jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Ini sampai di sini nasihat daripada Umar bin Khattab. Kemudian itu disampaikan oleh Allah, muslimati mu'mina qanitati taibati abidati saihati sayyibati wa abkara. Gitu. Apakah dia itu janda maupun yang perawan. Jadi tidak ada umat Islam kemudian yang mau menyangkali bahwa ini ada asbabun nuzul sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas ya dari Umar, bahwasanya telah disampaikan kepadaku bahwa sebagian istri-istri Nabi bersikap keras kepada Nabi dan justru sampai kepada level menyakiti Rasulullah. Bang, gitu. Ya, sampai Umar datang menasihati mereka. Kalau kalian itu kata Umar ya melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik, boleh jadi Rasulullah digantikan oleh Allah dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian, yang ahli tobat, yang ahli ibadah, yang ahli puasa, baik itu janda maupun yang masih perawan. Itu asbabun nuzulnya itu memang ada. Lo kenapa kita jadi kita berdebat? Nah, permasalahannya kemudian adalah Rasulullah Muhammad SAW menerima At-Tahrim ini dari malaikat Jibril, kemudian dia sampaikan sama halnya dengan apa yang Umar sampaikan. Good. Nah, iya. Dan masalah seperti ini udah banyak terjadi. Ketika perang ada yang menasihati, kemudian only three things, hanya 3 hal. Saya sudah bilang hanya di 3 hal yang berkaitan tentang ini di surah Al-Baqarah 125, surah 33 ayat 53 dan surah At-Tahrim ayat 5. Hanya itu. Banyak hal yang menjadi asbabun nuzul, misalnya terang perang. Bukan. Saya nggak ngomong asbabun nuzul, tapi ada seseorang asbabun nuzul namanya itu kejadian yang terjadi pada masa itu kemudian direspon oleh Allah untuk memberikan sebuah hukum. Bang, gue tuh bukan orang awam, Bang. Ya, lu ngomong asbabun nuzul sama Aderion, kamu salah. Kamu kalau ngomong sama orang-orang awam Kristen boleh, tapi sama Aderion maksudnya gimana? Asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu penyebab ayat itu diwahyukan. Nah, kenapa kamu jawab? Karena kamu tahu persis, Aderion tahu kan? Lah, asbabun nuzul itu
Enggak dong. Kenapa? Asbabun nuzul itu penyebab sebuah satu hukum itu diwahyukan. Betul, tapi kenapa kamu tidak membiarkan Adirin menjawab? Karena kamu tahu persis Adirin tahu. Yang kamu tuduhkan itu adalah yang kamu tuduhkan adalah Al-Qur'an itu tidak semuanya berasal dari lisan Rasulullah. Itu yang Anda tuduhkan. Itu pasti bukan lagi. tuduh. Bukan tuduh. Sekarang saya mau tanya sama kamu, Bang. Saya mau tanya sama kamu, abangku. Iya, gimana? Ya, asbabun nuzul itu kan ada penyebab, benar atau enggak? Iya, penyebab sebuah hukum itu diwahyukan oleh Allah. Nah, penyebabnya yang terjadi at-tahrim 5 ini adalah istri-istrinya. Istri-istri Rasulullah saling cemburu satu sama lain. Wajar kalau Umar menasihati mereka. Kamu pikir gua nggak tahu? Tahu kan? Kamu tahu persis kan, Abang? Iya, Abang tahu persis, saya tahu kan? Masalahnya. Ya, iya, saya terus tahu. masalahnya. Saya nanya. Perkataan di dalam at-tahrim itu siapa lebih dulu? Umar bin Khattab atau Allah yang ngomong? Umar bin Khattab menasehati mereka. Artinya kejadian itu sudah terjadi. Kan dia sebab ada akibat. Setelah itu baru surat at-tahrim turun. Benar atau enggak? Betul. Kan sebab akibat. Artinya siapa penyebab surat ini turun? Kejadian yang ada pada saat itu akibat yaitu perkataan Aduh. Iya, Bang. Coba. Yaitu perkataan. Bukan masalah perkataannya, Aderion. Ini masalah kejadian yang terjadi. Oh my god. Ini masalah. Ya, itu latar belakang. Itu latar belakang, tapi perkataan di dalam at-tahrim itu adalah perkataan yang mana? Perkataan yang mana? Perkataan yang mana yang kamu maksud? Pernyataan yang mana? Bang, saya itu tidak membahas agama ayat yang lain, hanya at-tahrim ayat 5, Bang. Kita nggak ngomong yang lain. Jadi jangan ada ngomong perkataan yang mana. Kita lagi bahas itu. Iya, Umar mengatakan begini, jika Allah memisahkan Nabi dengan kalian, ya kan? Jika Allah memisahkan Nabi dengan kalian, maka Allah itu perkataan apa? Itu perkataan Umar. Bang, itu perkataan Umar di mana, Bang? Kamu jangan ngomong, jangan kamu, Bang. Saya ini, Bang. Saya ini ahli, saya ini ulama, apalagi? Loh, saya ini lulusan pesantren, apalagi? Saya ini ahli asbabun nuzul. Terus apalagi? Iya. Bahkan terus Umar mengatakan apa? Bang, Umar mengatakan apa kepada istri-istri Rasulullah? Baik, let me. Karena saya bukan ahli pun kamu teriak-teriak. Kenapa kamu teriak-teriak? Karena kamu enggak ahli. Memang suara saya kayak begini, Ade. Kau kayak tidak kenal saya. Kamu kenal, saya kenal kamu, Bang. Saya kenal kamu. Saya kenal abang gua ini. Tapi kenapa kamu? Saya ini ahli, saya ini. Itu kan orang-orang yang pongah. Itu kan pembicaraan orang-orang pongah yang tadi pengakuannya saya paling tahu, saya paling ngerti. Santai, kamu bukan, saya nggak bilang paling ngerti, Bang. Saya tidak bilang paling ngerti, Bang Juma. Saya tidak bilang saya tidak ngerti. Saya ngerti. Jadi jangan kamu bohongin saya. Saya ngerti. Bahkan kamu mau minta riwayat saya pun saya bisa menjelaskan riwayatnya di mana, Bang. Iya. Dan kamu belum tentu tahu loh. Kamu belum tentu tahu. Benar enggak? Iya. Benar atau enggak? Iya. Bener enggak? Bener atau saya iyakan aja. Pokoknya kamu yang hebat hari inilah pokoknya. Bang. Hari ini kamu paling hebat. Bukan gitu, Bang. Gue kan tiap jadi mau gimana? Saya kan udah ngakui asbabun nuzul jelas terkait dengan masalah internal antara istri Rasulullah dan istri yang lain. Kemudian Umar menasehatin. Bener. Kenapa nasihat Umar masuk ke firman? Nggak ada itu masuk ke dalam firman, nggak ada. Ya itu dia, ini Bang. Astagfirullahaladzim. Ini asbabun nuzul, Dek. Asbabun nuzul, iya Bang. Asbabun nuzul yang terjadi adalah sebab terjadinya turunnya ayat, bener gak? Betul. Oke, sebabnya terus apa, Mas? Sebabnya apa? Sebabnya karena adanya pertikaian antar istri. Good. Akhirnya Umar bin Khattab ngomong apa? Menasehatin mereka. Jika kalian tidak
Good. Nasihatnya itu masuk ke firman toh? Benar atau enggak? Nasihatnya jelas. Nasihatnya jelas. Dia katakan gini. Bang Juma bohong. Abang Juma bohong. Lu Juma bohong. Bang Juma lu bohong. Bang Juma bohong. Kamu bohong. Umar menasihati mereka, jika kalian tetap tidak mau taat, maka boleh jadi Allah memberikan kepada Nabi istri-istri baru yang lebih baik dari kalian. Dan setelah saya menemui Zainab, kemudian pengakuan daripada Umar, ia berkata, wahai Ibnu Khattab, apakah tidak ada usaha Rasul untuk menasihati istri-istrinya? Maka nasihatilah mereka sampai mereka itu tidak diceraikan. Maka turunlah ayat ini. Gitu ya. Terus perkataan dari tentang masalah bisa jadi dia akan memberikan itu istri yang lebih ini, lebih itu yang gua nggak tahu tadi, lupa. Lu bisa minta gua ulang. Itu perkataan Umar bin Khattab atau perkataan Allah sebelumnya? Perkataan Umar yang barusan saya ucapkan. Itu dia. Nah itu iya. Berarti wartawan ya, Adrian. Itu surat dia wartawan. Itu dia perkataan Umar bin Khattab. Iya, perkataan Umar itu jelas. Jika Allah memisahkan Nabi dengan kalian, maka Allah akan memberikan pengganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Stop bang. Ini lo live-in gak bang? Live, pasti. Saya kalau masuk itu pasti edukasi terhadap umat Islam. Iya. Terus? Tapi sama Aderion belum tentu live bang. Lu tau lah. Ini live saya. Ini live. Good. Oke, gimana? Lanjut bang. Gak apa-apa. Nah, iya sudah. Berarti pertikaian yang terjadi antara istri Rasulullah, antar istri loh ya, yang kemudian menyebabkan mereka itu ada perselisihan, ya. Maka Umar menasihatin. Umar marah kepada mereka. Jika Allah memisahkan Nabi dengan kalian, maka Allah akan Kamu tahu nggak kenapa Umar marah? Iya, karena istri ini saling cemburu satu sama lain. Salah bang. Terus apa lagi nih yang paling benar ini? Karena, gue jelaskan ya. Karena ini terkait sama anaknya. Hafsah. Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Nah, terus? Nah itu dia, kenapa ada Umar bin Khattab di dalam? Karena ini terkait sama menantunya gitu, anaknya dia. Dia kan itu kan besanan sama Muhammad. Ngerti nggak? Bener atau enggak? Salah atau salah? Bener kan? Bener ya, terus? Iya bener. Nah itulah kenapa urgensinya kenapa Umar bin Khattab berbicara seperti ini. Karena ini terkait sama besanya dia. Kalau lo kayak begini, jangan lo cerain tuh Muhammad. Kalau lo menceraikan dia, bisa jadi Tuhannya akan memberikan seperti bla 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 bla. Gue lupa. Gue minta maaf. Gue lupa. Seperti itu, gitu loh. Iya, jelas ini perkataan Umar bin Khattab yang masuk di dalam Al-Quran Nur Karim. Nah, terus itu bukan 100% perkataan Allah. Oh, ini asbabul nuzul. Anda seakan-akan mengatakan bahwa Al-Quran itu diambil dari perkataan ini. Ini hanya asbabul nuzul. Makanya dikatakan di periwayatannya gini. Anas meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Umar berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya sebagian istri-istri Nabi bersikap keras kepada Nabi dan menyakiti Nabi. Maka kemudian Umar melakukan penyelidikan. Lalu setelahnya dia menasehati satu persatu, ya, dan mereka dinasehati satu persatu, kemudian dilarang untuk menyakiti Nabi. Lalu kemudian Umar berkata, jika kalian tidak mau taat kepada Rasulullah, boleh jadi Allah akan memberikan kepada Nabi istri-istri baru yang lebih baik dari kalian. Gitu. Nah, pengakuan Umar setelah kejadian itu menasehati satu-satu dari istri-istri Nabi, beliau kemudian sampai kepada Zainab, wahai Ibnu Khattab, wahai anak daripada Ibnu Khattab, ya kan? Apa tidak ada usaha Rasulullah untuk menasehati istri-istrinya? Maka nasihatilah mereka sampai mereka itu tidak diceraikan. Maka turunlah ayat ini. Itu asbabun nuzul namanya. Bang, saya itu tahu. Saya itu bukan orang awam. Terus apa yang kamu permasalahkan? Ayat ini adalah ayat yang diwahyukan untuk menasehatin istri-istri Rasulullah.
Good. Artinya bukan. Ayat ini apa gimana Bang? Ayat ini diturunkan untuk menasihatin istri Muhammad. Begitu Bang? Kamu bilang. Betul. Salah. Jadi ayat ini untuk apa? Yang benar. Iya, harus begitu dong. Kamu harus tanya. Ayat ini untuk apa? Ini let me finish. Artinya ayat ini adalah teguran dari besannya atau apa mertuanya atau karena kan yang berkonflik itu kan adalah baginda Muhammad dengan istrinya Hafsah. Benar atau enggak? Iya. Nah, Hafsah betul, dengar ya Bang. Itu saya cuma nanya doang. Hafsah itu siapanya Umar bin Khattab? Ya, Anda lah yang jawab itu. Anda kan tahu. Iya pasti saya tahu. Apakah saya lebih tahu daripada Bang? Ya tadi akunya Anda yang paling tahu. Gimana sih? Saya nggak bilang paling tahu, tapi dengarkan versi saya. Hukum Islam itu datang di antaranya ada asbabnya. Nah, salah satu asbabun nuzul diwahyukannya at-tahrim kejadian ini. Kok abang minder sih, Bang? Bang, kok abang minder? Enggak, Anda sok tahu. Masalahnya Anda sok tahu. Nah, kalau kita ngotot-ngototan nanti jadinya kita kayak bencong gitu loh. Laki sama laki ngotot-ngototan pada satu konsep yang jelas-jelas sudah nyata gitu. Saya katakan asbabul nuzul turunnya at-tahrim ayat 5 karena adanya perselisihan saling cemburu antar istri Rasulullah. Kemudian Allah memberikan satu keputusan perkara. Nah, turunlah ayat ini. Tapi Anda membantah. Ayat ini turun bukan karena itu. Ayat ini turun karena Umar mau menyelamatkan anaknya, kan gitu. Gini Bang, gini loh abangku, dengar Abang. Saya itu tidak nanya tentang asbabun nuzul ini, tapi saya nanya, siapa itu Hafsah? Siapa itu Hafsah dan apa hubungan dengan Umar bin Khattab? Jelaskan kepada saya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kamu lah. Iya, kamu lah. Berarti siapa yang lebih tahu? Berarti Anda kan ulama. Coba bilang. Aderion lebih tahu daripada Aderion lebih tahu siapa Hafsah daripada Bang Suma. Silakan. Hafsah itu adalah anaknya dari Umar bin Khattab. Makanya surah ini turun berkaitan tentang anaknya ini yang rencana mau menceraikan Muhammad, yang berkomplot dengan Aisyah mau menceraikan itu. Dia nasihatkan, bisa jadi kalau lu menceraikan baginda ini, dia akan diberi istri yang lebih baik dan sebagainya. Begitu Bang. Itu hubungan antara Hafsah dengan Umar bin Khattab. Anda baca di kitab mana? Kamu salah atau enggak? Enggak, saya tanya dulu. Anda baca di kitab mana dulu dong? Saya harus tanya dong. Ini kan bicara Islam kan? Saya harus ngerti dulu nih. Namanya juga saya belajar sama pakar gitu. Baik. Nah, Anda baca di kitab mana? Baik. Abang nanya, saya baca di kitab mana? Gitu toh? Iya. Oke. Iya dong. Kalau saya tunjuk, kamu mau menjaga dengan kitab atau enggak? Saya kan awam nih ceritanya, karena kalau saya menjelaskan nggak bisa. Anda yang lebih tahu. Jadi saya harus bertempur sama orang awam. Saya nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa. Jadikan saja saya ini adalah pendengarnya. Jelaskan lah. Good. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, bisa bacakan tafsirannya? Bisa. Oke, silakan. Kalau misalnya saya bacaan gimana, Bang? Ya, artinya ilmu saya bertambah dong. Berarti siapa yang lebih pintar? Anda pintar, saking pintarnya Anda menjadi Kristen sekarang. Kalau tidak pintar, tidak mungkin jadi Kristen, kan gitu. Jangan gitu. Siapa yang lebih pintar? Saya nanya. Ya Anda lah, saya ngalah, Anda lebih pintar. Ya. Bukan ngalah. Kalau ngalah saya nggak mau. Kalau ngalah saya nggak mau. Loh, kayak mana ceritanya Anda lebih paham Hafsah siapa? Saya nggak ngerti Hafsah siapa. Loh, jadi kamu paham nggak? Nggak paham saya. Terus bagaimana kamu lebih paham dari saya? Ya itu dia makanya saya katakan saya nggak paham. Anda yang lebih paham. Anda pakar Islam kok. Berarti Anda tadi apa? Bukan pakar, bro. Ini bukan tentang pakar Islam. Lu tentang tahu Hafsah itu siapa kok? Saya nggak bilang pakar Islam loh. Ya udah, sampaikan aja apa yang Anda ingin sampaikan. Saya dengarkan. Bang, jangan kayak gitu dong. Lu jangan framing.
Lu gimana sih? Maunya apa sih? Loh, gua maunya lu bertekuk lutut sama gua. Iya, ini saya sudah bertekuk lutut sama Anda lutut. ini. Oke, Iya. God. Sekarang ya. Aderion coba. Aderion, coba kamu jelaskan kepada saya. ya. Hafsa binti Umar ini Umar siapa? Hafsa Binti Umar ini siapa? Ya. Hafsa itu adalah anak dari Umar bin Khattab. Oh iya, baru tahu saya. Ternyata binti itu anak perempuannya Umar. Oke, siap. Jadi apa? Istrinya. 86. Jadi istrinya. Enggak, saya baru tahu. Gimana? Terus. Enggak, klarifikasi kamu apa? Tadinya itu kupikir itu Umar itu adalah orang tua daripada Hafsa. Iya benar. Oh benar ya? Alhamdulillah. Ya udah lanjut. Maksudnya gue bingung lah. Binti itu kan iya memang Hafsa itu. Bang, lu gimana sih lu ketawa sih? Iya, nggak apa-apa, lanjut Pak. Pingin Bukan aja kayak ketawa. Lu bukan, bener nggak? Hafsa itu adalah anak Umar bin Khattab. Bener atau enggak? Kalau salah gue, loh, jangan kayaknya dong. Ya anaknya lah pasti. Ya akhirnya kan kalau lu ngomong sama ahli kan begitu, jadi pasti kan. Iya, oke, siap. Kalau lu ketemu sama orang yang bukan ahli kan nggak mungkin lu begini, lu akan mempermainkan dia. Tapi kan lu ngomong sama gua ahli Adirion Huta Barat. Siap. Oke, bosku. Ya, Umar bin Khattab itu memang menasihatkan anaknya itu untuk jangan menceraikan Muhammad, karena pada waktu itu Bang, gini loh Bang, ceritanya begini. Hafsa dengan Aisyah itu tuh cemburu Bang. Salah atau enggak? Ya nggak usah tanya saya jadi pendengar aja ini. Bang, kok lo minder sih? Bukan, jangan ragukan keilmuan Anda. Katanya tadi ahli. Enggak, tapi kan? Maksud gue, lo minder enggak? Iya, minder saya. Anda lebih tahu Islam daripada saya ya. Pasti. Bukan. Ya, itu kan udah pasti. Atarim ini gua. Enggak, bukan Bang. Udah minimal pasti. Atarim. Bukan. Ya udah, minimal Atarim ini. Minimal Atarim ini kalau kamu mau mengkelit ini tentang masalah madu, kamu akan saya hajar gitu loh. Saya mau lagi mancing kamu. Padahal tadi saya udah akui loh. Ini asbabul nuzulnya tentang perselisihan antar istrinya. Udah kuakui. Loh, madu itu memang apa? Memang madu itu kan perselisihan istri juga, Bang. Iya, terus. Loh, iya. Tapi kalau lu berbicara pada saat ini, pada saat yang sekarang ini, itu tentang kecemburuan, bukan tentang madu. Tapi pada waktu itu baginda Muhammad minta maaf, beliau pada saat di rumah Hafsa itu tidak ada di rumah. Ya, beliau tidak ada di rumah. Dia lagi pergi ke rumah bapaknya, Bang. Kamu cek aja. Kamu cek nih omongan saya. Anggap gue salah. Penipu. Anggap gue penipu. Dia tidak di rumah. Nah, pada waktu itu ada budaknya. Namanya Maria Kiptiah. Itu disetubuhi, Bang. Padahal itu di hari gilirannya, Bang. Itu di hari gilirannya Hafsah. Makanya dia marah. Sebegitu teganya kamu melakukan ini di ranjang, di tempat peraduan kita. Gue nggak ngerti itu kronologisnya seperti apa, Bang. Pada waktu itu. Itu baca di kitab mana itu bacanya? Ya di kitab tafsir Ibnu Katsir dong, Bang. Oh, jadi disebut aja gitu. Saya membacanya di sini kitab Ibnu Katsir gitu ya. Disebut aja gitu. Bang. Enggak mau Anda tunjukkan. Kamu mau saya tunjukkan? Boleh. Kamu mau saya tunjukkan? Tapi kalau saya tunjukkan pada saat kamu menyanggah, kamu harus tunjukkan juga dong. Iya, boleh. Silakan. Good. Oke, good. Makasih, Bang. Bahwa beliau meniduri ya. Coba. Iya. Sebentar ya, Bang. Text time ini, Bang. Masalahnya ini text time. Nyambung sambil nunggu. Bentar, enggak usah. Jangan fokus dulu. Bang Edis. Ini Bang Edis. Oh, Bang Edis ini guru gua nih. Oh, ini lebih pakar lagi nih. Ini lebih Bro, pakar. ini emang ini guru gua. Ini guru gua. Ini guru gua, silakan Bang Edis. Jadi itu
Ya, jadi itu nggak perlu dicari lagi bukti-buktinya, itu siap saya pertanggungjawabkan di hadapan hukum ya, bahwa itu memang ada berbagai macam tafsir. Yang paling lumrah, itu adalah bahwa itu masalah madu. Pertama, ya, bagaimana Muhammad itu ketika dia baru pulang dari salah satu rumah istrinya, Aisyah itu berkata bahwa mulut Muhammad itu bau magofia. Nah, terus itu tafsir yang pertama. Terus tafsir yang kedua itu masalah menggauli Maria Kipti, ya, dimana pada saat itu sebenarnya bukan ada giliran istrinya yang lain, tetapi Muhammad bisa tunjukkan di mana itu Anda baca? Oke. Iya. Gue bisa tunjukkan, Bang. Iya, gue bisa tunjukkan. Tapi biarkan Bang, biarkan dulu Bang Edis ngomong. Ditunjukkan dulu dong. Ya. Kalau cuma ngarang bebas kan itu fitnah namanya. Bang Edis dulu enggak, saya akan menjelaskan itu. Saya akan menjelaskan itu di mana. Ya, bukan, saya nggak butuh penjelasan. Saya butuh bukti jelas gitu loh. Berarti jelas. Udah jelas. Yang kalian fitnahkan ini udah jelas. Ini adalah fitnah kalian. Nah, saya minta bukti. Sebentar. Gini, Kipli, kalau kamu bilang fitnah, dari sinilah saya tahu kamu itu cuman pandai baca huruf Arab aja. Oke, makanya saya minta bukti. Saya duduk cantik loh ini. Gimana saya bisa open cam ini? Follower saya belum ada 1000. Belum bisa, Bang. Ya, makanya Anda bebas untuk memfitnah. Loh, nggak bisa, Bang. Karena pada saat saya minta bukti, Anda tidak bisa memberikan bukti. Oke, saya bisa menunjukkan bukti. Oke, silakan. Bang, mau Bang Edis, lu mau nunjukin bukti apa, Bang? Ya, bukti bahwa Rasulullah meniduri kemudian Maria di tempat tidurnya Hafsah. Tadi Anda mengatakan menggauli, padahal bukan gilirannya menggauli di atas tempat tidurnya Hafsah. Oke, ya, itu betul. Artinya itu dibetulkan. Itu dibetulkan. Yang mana yang benar ini? Bang, gini loh. Bukan. Redaksi kalimat kata yang saya bilang itu bukan meniduri, tapi si Edis sudah mengatakan udah benar, bahkan dia berani di depan pengadilan katanya. Barusan kan kita dengarkan dan ini saya live kan. Gue sepakat sama dia. Kamu mana tahu? Ya, silakan. Nah, sekarang saya minta bukti, bukan koar-koar. Bukti dong. Gimana saya menunjukkannya? Justru karena Anda dengan alasan tidak bisa memberikan bukti, makanya Anda bisa bebas memfitnah. Baik. Mungkin yang bisa open cam. Mungkin yang bisa open cam bisa ini kan. Ya, apa nama kitabnya? Bang Edis, gue open cam. Sebentar dulu. Iya, gue open cam. Iya, gue open cam. Lu diam dulu, Bang. Lu diam dulu. Sebentar dulu, Bang. Nah, pada saat gue open cam, lu sangka dengan open cam, ya? Enggak, saya cuma mau buktikan bahwa tuduhan kalian itu Rasulullah meniduri daripada Maria di tempat tidurnya Hafsah. Pingin lihat Bang Edis, ada nggak gue bilang meniduri dari tadi? Tidak. Nah, tadi Anda mengatakan menggauli. Ya udah. Hafsah mengatakan, kenapa engkau menggauli padahal ini adalah giliran saya. Giliran Anda mengatakan ini giliran daripada Hafsah, tetapi Rasulullah menggauli Maria di tempat Hafsah. Jangan tarik kembali pernyataan itu. Abang gua yang gua kasihi itu Bang, cuma lu lihat ini Bang, ini tafsir. Oke. Oh, begini. Oh, begitu caranya. Iya. Kitabnya maksudku, kitab yang aslinya mana? Saya nggak beli. Saya nggak beli. Ngeles kamu. Bukan ngeles. Ini Anda menjelaskan Islam mengaku ahli. Yang Anda tunjukkan apa? Jadi ini salah. Yang Anda tunjukkan apa? Ya, tafsir. Tafsir yang mana? Tafsir itu tafsir. Itu bukan tafsir itu. Itu terjemahan. Loh, terjemahan apa? Terjemahan tafsir kah? Ya, mana saya tahu. Mana saya tahu lah, orang manusia aja bisa diedit jadi Tuhan kok, apalagi kalau cuma catatan-catatan tafsir kayak begitu. Jadi kamu nggak percaya? Jadi kamu saya nggak akan percaya kalau tulisan-tulisan kayak begini, nggak percaya saya. Jadi maunya abang gimana Bang? Ya harus kitabnya, terus Anda bacakan kitab gundulnya, baru saya ngerti. Oh iya betul, ternyata ada, kemudian ditemukan dalam sebuah kitab. Inilah kenapa gue mau jadi mualaf, enak hidupnya.
Nah, tadi katanya dia ahli. Gue tuh pengen mualaf loh, Bang. Gue jadi tadi katanya ahli, gimana lu ahli sih? Lo Bang, saya itu ahli bisa apa ini namanya? Ahli Bang, apa di saya, sini namanya? Bang, saya itu bisa menunjukkan sanad perawinya loh. Kamu belum tentu loh. Aduh, Kok anak-anak ketawa? kecil ini. Lah ya lucu, ngaku ahli, begitu saya minta tunjukkan bukti, yang kamu tunjukkan buku apa itu? Nggak ngerti saya. Ya itu Ibnu Katsir online. Loh, memang salah. Allahu Coba Akbar. saya dengerin dulu ya. Ini Ustadz langsung yang baca, karena Zulkifli ini kalau kita yang baca dia nggak percaya. Ini dengerin Ustadz langsung yang membaca tafsir, sekitar 3 menit aja. 3 menit. Oke, silakan. Putra Nabi SAW Ibrahim bin Muhammad yang meninggal juga tatkala masih kecil. Inilah 2 asbabun nuzul yang disebut oleh para ulama yang akan kita bacakan sekarang. Adapun sebab yang pertama dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha yang bercerita, ya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ya, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syariba asalan inda ihda nisaihi. Bahwasanya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu di salah satu istri-istrinya. Ada yang mengatakan minum madu di Sauda, ada yang mengatakan di Ummu Salamah, ada yang mengatakan di yang lain, tapi yang lebih kuat adalah Zainab binti Jahsyin. Rasulullah SAW sedang minum madu di rumah Zainab bintu Jahsh. Ya. Kemudian Aisyah pun mengetahui hal tersebut dan dia pun cemburu. Ini yang cerita sendiri Aisyah. Cerita tentang kesalahannya, karena ini adalah ilmu maka harus beliau sampaikan. Dan ini sering Aisyah menyebutkan beberapa kesalahan berkaitan dengan dirinya sebagai ilmu bagi kaum muslimin. Karena ini ilmu tidak boleh disembunyikan meskipun kesalahan tersebut berkaitan dengan dirinya. Maka Aisyah pun bersepakat ia wa Hafsah dengan Hafsah bahwasanya kapan Nabi SAW masuk di rumah salah satunya. Aisyah dan Hafsah, dan mereka berdua adalah 2 sahabat yang sangat dekat, ya. Aisyah bintu Abi Bakar, Hafsah bintu Umar, ya. Kedua orang tua mereka sahabat dekat, putri-putrinya juga sahabat dekat, ya. Maka Aisyah dan Hafsah bersepakat, kapan Nabi masuk di rumah salah satu di antara kita, maka hendaknya kita berkata, inni ajidu minka riha maghafir, akalta maghafir. Ya Rasulullah, kami mendapati bau maghafir. Maghafir adalah sejenis tumbuhan yang rasanya enak tapi baunya nggak enak, ya. Nah, itu tafsir yang pertama, ya. Jadi masalah maghafir. Kemudian tafsir yang kedua, Benar, ya. madu. Ya, itu masalah madu. Jadi memang ada 2 riwayat yang masyhur, itu ada 2 tentang madu, satu lagi tentang menggauli budak. Makanya dengerin Betul, dulu Bang. satu Betul, lagi. Bang. Itu Satu bukan lagi, ya. budak loh, itu di situ aja kalian udah salah. Itu kan baru dengar yang dulu, pertama. Bang. Kipli. Silakan Bang. Silakan Bang. Itu baru yang pertama. Silakan. Yang satu lagi, ya. Surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim adalah surat Madaniyah menurut jumhur ulama, ya. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ijma bahwasanya ahli tafsir mengatakan surat At-Tahrim adalah surat Madaniyah. Dan seperti sering kita sampaikan, surat Madaniyah artinya surat tersebut turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Setelah Nabi berhijrah. Berbeda dengan surat Makkiyah, itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Ada yang mengatakan kecuali ayat 10 dia adalah ayat Makkiyah, namun yang benar Allah alam bisawab bahwasanya semua ayat-ayatnya 12 ayatnya adalah ayat-ayat Madaniyah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ayat surat Tahrim turun setelah surat Al-Hujurat dan sebelum surat Al-Jumu'ah. Adapun nama dari surat At-Tahrim, disebut oleh para ulama ada beberapa nama, di antaranya surat At-Tahrim. Di antaranya surat Lima Tuharrim, karena surat tersebut dibuka ya ayuhan nabi Lima Tuharrim, sehingga dikenal dengan surat Al-Lima Tuharrim. Demikian juga sebenarnya menyebutkan namanya adalah surat An-Nabi, surat An-Nabi, karena dibuka dengan firman Allah ya ayuhan nabi Lima Tuharrim ma Allahu lak. Ini di antara nama-nama surat At-Tahrim. Adapun sebab nuzul dari surat At-Tahrim, maka ada beberapa riwayat, namun yang paling kuat dengan sanad yang sahih cuma 2, yaitu Madu. pertama karena Nabi mengharamkan al-asal, mengharamkan madu untuk dirinya karena ingin menyenangkan para istrinya. Yang kedua, Nabi mengharamkan untuk menggauli budaknya, yaitu Maria Al-Qibtiyah, Ummul Waqt. Ya, sudah dengar, ya? Ya, terus? Banget. Terus masalahnya apa? Masalahnya di mana? Enggak, masalahnya kan kamu bilang fitnah, bahwa itu asbabun nuzulnya cerita yang masyhur ada 2. Pertama masalah maghfir. Tidak ada asbabun nuzulnya karena itu penafsiran yang terjadi kemudian berdasarkan hadits ini. Itu bukan ini masalah, konsep-konsep bukan masalah. Wahabi. Ini Kamu konsep ngomong Wahabi yang kemudian menjadi tolak ukur untuk mengatakan bahwa At-Tahrim itu diwahyukan berdasarkan itu. Kipli. Yang ingin saya sampaikan di sini, Ini kamu ngomong terus nih.
Ini kamu ngomong terus. Kita itu tidak sedang membahas kamu percaya atau tidak dengan tafsir itu, dengan asbabun nuzul itu. Yang sedang kita bicarakan di sini adalah bahwa tafsir itu, asbabul nuzul yang begitu memang ada. Masalah kamu nggak percaya itu urusan lain. Gitu loh. Betul. Ya, apa masalahnya kemudian? Ini kan asbabul nuzul. Asbabul nuzul yang kita bahas tadi tentang At-Tahrim ayat 5. Kan itu permasalahannya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW menggauli kan istrinya. Apa masalahnya? Yang jadi permasalahan di sini kecemburuan daripada Hafsah dan Aisyah, sehingga mereka berdua ini menghasut Rasulullah agar tidak lagi ke Sayyidah Maria. Itu sehingga Allah mewahyukan ayat tersebut. Gitu. Enggak, Bang Edis, dengar ya. Ini ya. Kita tadi membahas tentang At-Tahrim ayat 5. Yang tadi yang dibahas sama surah At-Tahrim Ma'usat itu At-Tahrim ayat 1. It's okay, nggak masalah. Terus? Itu memang berbeda. Nggak, poin kalian ini apa sebenarnya? Poin kalian ini apa? Rasulullah Muhammad SAW menggauli istrinya, minum madu di rumah istrinya. Terus poin kalian apa? Sebenarnya gini Bang, tadi saya tentang masalah menggauli atau tentang magofir, madu itu atau itu perdebatan. Gua mendebatkan perdebatan antara ulama. Gua itu sepertinya nggak akan mungkin. Mantap. Karena itu perdebatan antara ulama, bener loh Bang. Abang mau nanggapin mau iya, yang kalian perdengarkan itu kan itu adalah pendapat Wahabi. Bukan. Iya kan? Nah, dan itu tidak kemudian menjadi tolak ukur bahwasanya At-Tahrim itu salah ataupun tidak. Bang, tadi saya bilang ayat 5. Ayat 5 itu perkataan, bukan perkataan Allah, tapi perkataan Umar bin Khattab. Saya nggak bilang ayat 1. Anda salah, Anda keliru. Itu ini loh Bang Edis. Ini loh tadi permasalahan itu ini Bang. Enggak. Tentang ayat 5 ya ayatnya, Bang Edis. Makanya baca hadisnya supaya Anda tahu. At-Tahrim ayat 5. Asarabuhu, apa artinya asarabuhu? Sementara hadis dari Umar, nasihat Umar, dikatakan jika kalian tetap tidak mau taat, maka boleh jadi Allah memberikan kepada Nabiullah istri-istri yang lebih baik dari kalian. Ini nasihat Umar. Kan? Ngomongnya kamu tadi putar video itu hampir 10 menit, Edis. Silakan Bang Edis. Ya. Ini abang gua. Jadi kejadian ini yang terjadi antara Hafsah dengan Aisyah dan juga Maria menyebabkan Umar menasihati mereka. Setelah dinasihatin seperti ini kemudian mereka berubah. Nah, kemudian wahyu Allah juga turun terkait dengan apa yang terjadi menjadi asbab turunnya wahyu At-Tahrim ayat 5 ini. Nggak ada masalah di situ. Bang. Ya, gini Bang. Ya. Oke, Bang Edis, silakan Bang Edis. Udah, Bang. Ini pakar Al-Qur'an semua membahas pakar lah, iyalah. Silakan. Iyalah. Silakan Bang Edis. Oke. Pertama-tama gini Kipli, kalau kamu masalah nggak percaya, saya nggak jelas saya nggak percaya kalau kalian yang berdua bicara. Pertama kalian orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Terus saya mau percaya dari sisi apanya? Anda membaca kitab nggak bisa. Yang ada Anda hanya menampilkan kebencian dan Bang Juma dengar dulu. Enggak apa-apa Bang, enggak Edis. Saya boleh panik kalau kamu itu bisa bahasa Arab, terus kamu baca kitab Kundul, membahas Islam, baru saya panik. Lo kalau cuma modal kayak begini, apanya yang bisa membuat saya panik coba? Oke, silakan Bang Edis. Silakan Sudah Bang. Oke Bang. Baik, jadi sudah tanda kelihatan Zulkifli mulai panik ya dia. Jadi gini. Oh, panik. Pertama-tama, kalau Zulkifli tidak percaya dengan itu tidak masalah. Dia kan tadi tanya apa masalahnya. Nah ini saya mau kasih tahu rahasia sama teman-teman di sini. Ini orang Muslim. Habis ini saya bahas kitabmu boleh kan Edis? Boleh. Ya, ini kan pertentangan tafsir. Ini pertentangan tafsir. Nah sebentar saya akan pertentangan Yesus dan Paulus. Oke? Boleh ya? Ya. Jadi saya nggak ngomong tafsir ya. Saya nggak ngomong tafsir Zulkifli. Nah, yang kamu putar tadi itu apa? Tafsir atau ayat Al-Quran? Kamu ngomong terus masalahnya. Saya kapan ngomong nih? Tadi udah putar video yang kamu putar itu 2 penafsiran. Ya kan? Bang Edis.
Edis mau didengarkan apa ada ilmu keluar dari mulutnya? Ya, jadi gini Zulkifli ya. Pertama-tama kalau kamu mengatakan itu bukan masalah Maria Kipti dan bukan masalah Magopir, kamu tidak percaya dengan itu. Saya sangat sepakat dengan kamu. Sangat sepakat saya dengan kamu. Itu tafsir-tafsir yang menurut saya tidak benar. Saya dalam hal ini setuju sama kamu. Tapi ada satu rahasia di sini. Kalau kamu baca ayat itu, perhatikan. Kamu baca itu ayat itu selanjutnya dikatakan begini. Maka ya untuk melawan dua orang ini dikatakan di situ maka Allah pelindungnya, malaikat pelindungnya, ya orang-orang beriman pelindungnya. Bayangkan, pertanyaan saya kamu begini, kenapa untuk menghadapi dua perempuan, dua istri Muhammad, sampai dikatakan Allah pelindungnya, Rasul, malaikat pelindungnya, Jibril pelindungnya, orang-orang beriman pelindungnya? Di mana ini kamu kamu baca nggak tahu itu? di balik ini. Saya cuma mau ngomong gini. Iya, di mana kamu dapatkan ilmu itu, di mana? Iya, kamu di dulu. Ya di mana? Tunjukin dong. Iya, bayangkan di sini tidak cukup hanya Allah menjadi pelindung Muhammad, disebutkan juga Jibril pelindungnya, para malaikat. Iya, di mana? Kamu dapat ilmunya itu di mana, Edis? Nih, saya mau kasih tahu begini. Kamu harus tahu, jangan kamu lihat Hafsah dan Aisyahnya. Kamu lihat siapa bapaknya mereka. Ya. Enggak, maksudnya yang kau tuduhkan tadi bahwa Allah pelindungnya untuk dua perempuan ini, untuk menghadapi dua perempuan ini mana? Dapat dari mana ilmunya? Coba bisa dibuka ininya? Bisa, Bang. Ayat Qur'annya ditampilkan, Bang. Bisa. Apa, Bang? Ayat Qur'annya surat At-Tarib. Bisa, Bang? Pokoknya kata kuncinya itu ayat berapa, Bang? Kuncinya apa? Google. Kata kuncinya itu Google. Ayat Allah pelindungnya, Allah pelindungnya dan juga para malaikat dan juga itu orang-orang. Itu ayat berapa, Bang? Itu ayat berapa, Bang? Allah. Ayat 4 kalau nggak salah. Ayat 4-nya. Ayat 4-nya. Oke, benar. Oke. Good. Bentar dulu, saya baca ya. Oke. Ya. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, sungguh hati kamu berdua telah condong pada kebenaran, dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan dia, yaitu Nabi, sesungguhnya Allah lah pelindungnya. Demikian juga Jibril dan orang-orang yang soleh. Selain itu Halo? Selain itu malaikat-malaikat juga ikut menolong. Halo, dengar gak, Bang? Ya. Jadi gini, saya cuma ngomong gini. Terus apa hebatnya dua orang perempuan? Kenapa hanya menghadapi dua orang perempuan Muhammad sampai mengatakan Allah pelindungnya, malaikat pelindungnya, Jibril pelindungnya, orang nggak cukup di sini hanya Allah. Cukup di sini hanya Allah. Benar. Itu bukan musuh, itu istri, Bang. Sebentar. Apa masalahnya? Gini. Masalahnya di mana? Kamu jangan panik. Kipli, enggak dong. Justru saya rasa geli gitu loh. Apa masalahnya? Kamu diam dulu. Silakan Bang Edis. Apa masalahnya di sini? Ya, kamu jangan menunjukkan kepanikanmu di sini. Lo enggak panik saya, Edis. Ini perintah kepada mereka untuk bertaubat, Edis. Dengar dulu, Bang. Inta tuba ilallah, bertobat kepada Allah. Apa masalahnya? Dia udah mulai panik. Coba. Panik. Ini pasti panik. Lo iyalah. Silakan. Justru saya geli loh. Ini perintah kepada Allah dan dari Allah kepada kedua istrinya untuk bertaubat. Jadi maksudnya saya diam, kamu yang bicara gitu, kamu yang menerangkan. Ganti-gantian. Kalian aja berdua yang boleh ngomong. Habis gitu saya ngomong, kalian kan menunjukkan ayat, membacakan ayat. Saya yang membantah dong. Inta tuba ilallah. Ini perintah kepada kedua orang ini untuk bertaubat. Gitu loh, Dis. Iya, saya bukan tanya itunya. Pertanyaan saya gitu loh. Kenapa hanya menghadapi dua perempuan? Bukan itu, salah pertanyaannya. Itu pertanyaan yang kamu buat. Itu pertanyaan yang kalian buat. Ini menghadapi istri aja mesti ada turun ayat gitu loh, Bang.
Nggak, ya memang kan udah kujawab tadi. Al-Quran itu sebagian ayatnya diwahyukan disebabkan karena adanya kejadian terjadi antara Rasulullah. Ini udah jelas nih. In tatuba ilallah. Mereka diperintahkan kemudian untuk bertobat kepada Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah? Faqad sagat qulubukuma. Kedua hati mereka itu cenderung kepada pertobatan, cenderung kepada hal kebenaran. Gitu loh. Terus? Udah belum? Ya. Iya. Ya, silakan. Bang Edis. Silakan. Sudah. Bang Edis, silakan. Silakan. Terus? Bang Juma dengar dulu ya, dengar. Silakan Bang Edis. Ibli, kamu dewasa dikit lah dalam ya, kamu juga yang dewasa dikit. Kamu nggak ngerti Quran, lo sok menghakimi gitu. Gak usah ngomongin menghakimi, nggak apa-apa. Jangan, kita langsung musuh saja ya, Bang. Langsung masuk. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong dalam kurung untuk menerima kebenaran. Nah ini terjemahannya. Terus? Kalau ini kita mau bahas terjemahan dulu ya. Ya nanti ada ini yang sesuatu yang mau saya bilang ya. Dan jika kamu berdua, perhatikan ini, saling bantu membantu menyusahkan Nabi. Perhatikan ini. Maka sungguh satu, Allah menjadi pelindungnya. Apakah cukup hanya Allah menjadi pelindungnya? Masih ada tambahan. Jibril pelindungnya. Ya. Apa masih kurang? Oh, masih. Malaikat juga menolongnya. Terus urgensinya di mana? Ya urgensinya di mana? Malaikat juga penolongnya. Bayangkan untuk menghadapi Masya Allah. Luar biasa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya adalah tidak akan mungkin Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan kisru istrinya saja dia mendapatkan perlindungan Allah, apalagi dari musuh-musuhnya. Ini baru tidak sama dengan Tuhan kalian justru dibiarkan dibunuh di atas tiang salib. Jangan ngomong Rasulullah dari istrinya aja Allah melindungi dirinya. Coba bayangkan. Pertanyaannya Bang Edis bukan seperti itu. Bagaimana? Ya ini jawaban saya. Justru karena Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna, yang dijaga oleh Tuhannya, maka dari kisru rumah tangganya pun dia dilindungi. Apalagi kalau kisru bersama dengan umatnya. Kalau kamu ngomong sama orang, kalau Abang ngomong sama orang lain nggak apa-apa menjawab. Tapi pada saat kamu berbicara sama kami, kamu harus bertanggung jawab. Loh, ini pertanggung jawaban saya ini jelas loh. No, kamu hanya masalahnya kalau saya ngomong kalian panik, kalian mau pingsan. Dengar dulu, Bang Edis itu mau nanya apa urgensinya. Ini cuma dua isu. Urgensinya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang dilindungi oleh Allah, baik jiwanya, raganya maupun apa yang menjadi unsur di dalam dirinya sebagai pemimpin. Silakan Bang Edis. Silakan Bang Edis. Silakan. Ya kalau udah kamu diam, dengerin dulu. Kamu ngomong habis itu kamu yang diam ya. Oke. Baik. Ya. Jadi di sini seperti saya katakan, mengapa untuk mengancam Aisyah dan Hafsah tidak cukup hanya Allah, disebutkan malaikat-malaikat, orang-orang beriman, bahkan orang Jibril, semua turun melindungi, mengatakan jadi pelindung Muhammad. Mantap sekali. Saya cuma mau ngomong gini. Biar bang. Saya cuma mau ngomong gini ya. Kalau kamu belajar sama saudaramu Syiah, ya, mereka tahu ayat ini apa. Jadi kamu jangan lihat Aisyah dan Hafsahnya. Siapa bapaknya? Ya, lihat siapa bapaknya. Nah, ini akan saya hubungkan dengan hadis detik-detik Muhammad meninggal. Bagaimana ketika Muhammad meninggal? Ini kan kamu ngomong terus. Udah. Saya jawab. Edis, saya jawab. Udah. Enggak usah kamu melebar dulu. Belum selesai. Belum selesai dulu. Bang, jangan terlalu panjang, Bang. Tapi jangan terlalu panjang, Bang. Iya, silakan, Bang. Saya cuma waktu Muhammad hendak meninggal, dia itu mengatakan begini. Ini Zulkifli nggak tahu hadis ini karena orang awam ya. Gini,
Muhammad begini, tolong bawakan Terlalu sombong kau, pena tikus. dan kertas. Ya. Astaga Tuhan. Itu gimana tuh? Itu dibaca, itu kamu tulis, kamu baca di mana tulisan itu, Edis? Dengar dulu, Bang. Kok mau didengarkan? Saya ini Muslim. Bang. Kamu memberikan berita-berita seperti ini, kamu baca di mana? Tunjukkan kitabnya di mana. Kamu nggak tahu itu. Kamu nggak tahu itu. Dia nggak tahu lo Bang. Lu nggak tahu Bang. Itu kan so hebat, so hebat. Bukan. So Ini hebat. ganggu terus ini, Anggap. Bang Admin. Enggak, Bang Kaisar, dia anggap nggak aja betul, dia Bang nggak Kaisar. salah. So hebat. Iya. Silakan. Penipu ulung. Silakan. Enggak apa-apa. Kalau kamu bilang saya Nggak boleh gitu, Bang. Dengar. Ya udah, kalau kamu punya punya dengar. narasi dan punya bukti kitab, tunjukkan dong. Kalau kamu bilang saya penipu, bikin laporan polisi. Ya. Nggak perlu. Ngapain saya rugi dengerin saya aja. laporkan sampah kayak kamu? Kamu Ngapain? dengerin aja, dengerin dulu. Nggak Nanti kalau bisa. udah- Enak aja aku dengar. Emang gue jemaat Ini tandanya gereja. kamu panik. Jemaat gereja itu boleh. Kalau saya nggak bisa. Ini Saya nggak tandanya bisa. kamu panik kalau kayak gini. Enggak, bukan panik. Lucu aja. Ada orang yang tidak bisa baca kitabku menjelaskan kitabku, lucu gitu loh. Ilmu apa yang kamu punya gitu loh. Ini saja ketika kamu menuduh Al-Quran berdasarkan At-Tahrim ayat 4, kamu pelintir, kamu framing seakan-akan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak berdaya. Justru kalau saya balik, Rasulullah Muhammad SAW itu dijaga berlapis-lapis penjagaannya. Sudah belum? Mau Ibnu? tahu? Kedua Sudah, istrinya itu bukan nabi. Kedua istrinya itu bukan rasul. Dia wanita biasa. Hah? Ngerti enggak di situ? Sudah, Sehingga sebagai wanita biasa yang bukan nabi, bukan rasul, bisa jadi melakukan sesuatu tindakan yang membuat Rasulullah itu mencederai kerasulannya. Terbukti kan? Rasulullah sampai mengalahkan kepada mereka, lalu kemudian Allah menegur. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Kan ditegur. Inilah sebabnya Allah mengatakan kepada Rasulullah bahwa meskipun mereka menyusahkan kamu, akulah yang akan menjadi pelindungmu. Ya, kamu nggak Jibril tahu pun akan menyusahkannya menjadi itu masalah pelindungmu. apa. Malaikat-malaikat pun akan menjadi pelindungmu. Jadi apa yang kamu hasutkan untuk kami mendapatkan pandangan negatif terhadap Rasulullah tidak mungkin bisa. Justru Sudah ini belum? pandangan Muslim terhadap Rasulullah semakin menguatkan bahwa Rasulullah benar-benar Rasul yang dijaga, tidak seperti yang di sebelah. Oke, sudah? Sudah, Sudah belum? udah. Baik, saya bacakan sama kamu hadisnya. Apa Dari- yang kamu bacakan? dari- Terjemahannya dari- kali. Wah, ini Terjemahannya kamu kali. gimana? Kamu tadi ngomong saya diam. loh. Hadis atau terjemah? Karena kamu dusta. Kamu Oke, bilang mau terjemahan. baca hadis, tapi yang Saya mau baca terjemahannya. terjemah. Saya Oke, baca gitu dong. terjemahannya. Saya baca terjemahannya. Oke. Nah, Dari gitu. dari Beda loh Ibnu itu Abbas. ya. Beda loh ya. Dengan hadis dan terjemahan beda kali kelasnya. Lanjut. Dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah hampir tiba dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang, di antaranya Umar bin Khattab. Nah, perhatikan ini, Umar bin Khattab, ya. Dan ya Kotop. di Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, perhatikan ini, dia ngomong gini, Kotop. berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah dikuasai sakitnya dan di tangan kita ada Al-Quran. Cukuplah bagi kita kitabullah. Kemudian orang-orang di depan rumah, di dalam rumah itu berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang diminta Nabi, dan sebagian lagi setuju kepada Umar. Perhatikan ini. Dan ketika keributan bertambah parah, ya. Jadi mereka ribut nih gara-gara itu. Nabi berkata, Dongeng. ya. Cerita dongeng nih ceritanya. Ya kamu nggak tahu, kamu mana tahu ini? Kamu nggak tahu. Iya, nih, cerita ya? dongeng. Saya bilang dongeng. Kamu nggak bisa baca kitabnya. Cerita apa ini yang kamu bangun? Umar Khattab. Mungkin Bang Ade, diklik aja Bang Ade. Bang Ade, Di mana Bang? Di mana Bang? Gua. Halo. coba Dengar nggak? kuncinya Bang Ade. Iya. Menjelaskan Islam kepada Islam, tapi modalnya cuman kayak begini. Bang, gue di report nih. Anjir, gue di report nih. Gimana Bang? Lu pikir ini jemaat gereja, Edis, yang kata bisa kuncinya dibodoh-bodohi itu, dengan kata cara-cara kuncinya- kayak begitu? Kata kuncinya pena, spasi tulis, Nah, pena, tulis, Kamis, Wis. Ibnu Abbas.
Pena tulis Kamis. Ada Kamisnya Ibnu loh. Pena Abbas. tulis Kamis Ibnu Abbas. Klik terus tunjukin di layar. Jadi sekarang umat Islam harus diseru ya bahwa belajar Islam itu harus melalui Google gitu ya. Ya iyalah, emang kenapa sih, Bang? Emang gua La haula wala quwata illa billah. Kalian salah, umat Islam itu belajar bersanad, bukan seperti loh. Kristen. Ya, saya cuma ngomong gini. Kenapa dalam Quran hanya menghadapi dua perempuan sampai bala tentara sampai Allah menjaga beliau. Ya, Betul. Allah sangat menjaga Rasulullah. Kamu harus Allah sangat menjaga Rasulullah. Ini dia cuma makanya jangankan Rasulullah, kitabnya saja dijaga. Ini dia cuma dia tidak seperti di sebelah. Tuhannya dikasihi tapi mati, dibunuh. Terus. Ya. Jadi kamu harus tahu siapa sebenarnya Hafsah dan Aisyah. Mau ngajarin saya Islam tapi kamu modal Google. Aduh, parah ini. Memang salah Google. Nggak bisa, Dik. Belajar Islam itu kudu wajib bersanad. Siapa gurumu? Lulusan mana? Apa pemahamannya terhadap Quran? Harus Islam itu gitu. Ini yang harus kalian pahami. Kalau ada umat Islam kemudian mengatakan sesuatu hukum tanpa sanad, maka dia membuat agama baru. Pahami itu. Sekarang kalian muncul mengajarkan kami hadits dengan modal Google. Apa nggak muntah saya? Tolong di follow saya ya, biar saya bisa open cam ya. Untuk Google. Ya ampun. Bang Juma lu bertanya sama Rion gantian. Bang Juma bertanya tentang Alkitab. Nah, ini saya nggak mau ke Rion. Saya mau bertanya ke Edis. Nah ini belum kelar. Kamu kamu nggak bisa bahas Edis, kamu ngaku pakar Al-Quran sudah 10 tahun dan tidak ada satupun seekor kucing pun kau murtadkan. Dengar, tidak ada satu manusia pun, bahkan kucing saja nggak ada seekor pun kau murtadkan. Kenapa? Karena kamu tidak masuk kepada sendi-sendi Islam. Bang, lu kenapa sih sama Edis kayak begitu sih, Bang? Enggak lucu aja. Saya kasihan sama dia. Kasihan sama Edis. Dia mengaku pakar Al-Quran. Tapi dia membaca Al-Quran saja nggak bisa. Pakar apa ini? Lari kemana-mana. Aduh, pakar apa? Nah, sementara ketika kalian membahas Islam, dasarmu apa? Google. Nah, umat Islam itu, Bung, dengar, umat Islam itu, Bung, begitu dia belajar jalan, Bung, dia larinya kemana, Bung? Bukan lari ke pos ronda, Bung. Dia lari ke masjid. Di masjid mereka akan ditimpah dengan Al-Quran. Datang kamu mau memurtadkan dengan modal Google? Gak bisa. Gak bisa. Kalau kamu mau memurtadkan umat Islam yang awam, pakai cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, menjajah, ini kalau saya sama-sama merampas, suara saya itu ya, menganiaya, atau memancing mereka dengan. Suara saya jelas nggak sih, Bang Ade? Jelas. Iya, gini loh. Pertama itu tertib lah. Pakai waktu. Nggak akan berhasil. Kamu mau menjelaskan Islam, buka Google. Kamu ingin menjelaskan hadis, baca terjemah. Kamu ingin membaca risalah kenabian, baca sesuatu buku-buku yang dijual-jual. Kayak mana Anda bisa memurtadkan umat Islam? Kamu udah selesai. Anda cuma ditertawakan, Edis. Jadi percuma. Mending sekarang giliran saya bertanya tentang kitabmu. Kamu udah selesai kepada Edis. Yang lain duduk rapi. Bro, ntar dulu. Bang, biarin Bang Edis ngomong dulu dong, Bang. Bang, astagfirullahaladzim. Ade, kalau mau mendengarkan materi Islam, Ade, ke masjid. Mereka para ulama yang pakar tentang Islam. Bukan ke Bang Ujul, mereka makan. Bukan ke Bang Juma. Tapi kalau yang kayak begini, apa yang bisa kita dapatkan dari Edis ini? Bang, lu nggak boleh kayak gitu dong. Bang Juma, oke. Habis ini lu tanya sama gua. Enggak. Sama Edis. Enggak, sama gua. Biar sama Edis karena dia yang pakar selama ini petantang petenteng bahas. Katanya dia pakar Al-Quran. Dia melupakan Bibelnya.
Membaca Bibelnya pun untung kalau sehari bisa dia. Bang, dia cuma bisa gitu, terjemahan, cari kelemahan Al-Qur'an, tapi dia membaca dulu nggak bisa. Bang, abang gua dulu dengar dulu, Bang. Biarin Edis ngomong dulu, boleh ya? Oke. Tapi kuping saya tutup ya. Kuping saya. Iya, boleh, Bang. Saya nggak dengar. Baik. Nggak apa-apa. Saya tahu kalau kalau saya ngomong itu audiensnya dia itu pada merinding semua, imannya goncang semua. Jadi bagaimana caranya kau mau mengguncangkan? Gimana caranya kau mau mengguncangkan? Lihat nih, menyaksikan kan, kalian menyaksikan kan? Katanya. Kata kuping. Dia kalian menyaksikan sendiri betapa panik dan kalutnya dia kalau saya ngomong. Ya. Jadi yang saya omongkan itu bukan membahas kitabnya umat Islam seakan-akan Anda paham, tapi membacanya pun tidak sanggup. Gimana itu? Dia memang gini, dia bikin pengalih perhatian terus dia kalau saya ngomong. Oh bukan. Saya katakan kepada kamu, Edis, umat Islam itu ketika menerima kajian Islam, yang ngajarin itu kudu wajib bisa baca Quran dulu. Saya nggak ngajarin. Lah kamu baca Quran aja? Saya nggak ngajarin. Ya tapi Anda menyampaikan tahu tentang Islam. Saya nggak ngajarin. Saya cuma bacakan. Menyebut sahabat Nabi saja kotor. Gimana ceritanya itu? Aduh. Udah selesai belum ngomongnya? Enggak. Udah. Oke. Bang, sekarang saya bertanya kepada saudara Edis. Nanti dulu, Bang. Habis itu gua lah. Ini udah 1 jam lebih loh. 1 jam lebih Anda bertanya, Anda memelintir kitab yang Anda membacanya pun tidak bisa. Sekarang giliran saya dong. Giliran saya dong. Bang, ayo. Belum. Udah sejam lebih. Kalian keluar bahas ini, bahas itu, padahal kitabnya Anda nggak bisa baca. Sekarang giliran saya. Kamu berani nggak pakai waktu? Enggak. Enak aja kau pakai waktu. Waktu sudah sejam lebih. Edis, udah sejam lebih. Udah sejam lebih. Sekarang giliran saya. Iya. Sekarang giliran saya, Edis. Saya baru datang. Udah 1 jam lebih. Sekarang giliran saya. Saya nyambung perkataan tadi. Giliran saya sekarang. Oke. Sekarang kamu saya tantang. Dengarkan. Saya bertanya sesuatu yang sangat sederhana di dalam kitab saudara. Di dalam kitab saudara begini, diceritakan gini, saudara Edis, dengarkan. Ini dia mau di dalam kisah para wartawan bab 26 nomor 14, dengarkan. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan di mana tertulis ini, bahasa Ibrani ini seperti apa tulisannya dan apa nama kitabnya. Silakan. Tidak ada. Jelas. Berarti ini bohong. Bukan bohong. Loh, tidak dijelaskan. Bang, itu kan sudah jelas. Iya, Edis, apa jawaban Edis? Aderion diam. Edis dulu. Edis, diam. Aderion, tolong hargai saya sedikit. Pertanyaan. Sekarang Edis, tolong kamu jawab. Di dalam kisah para wartawan 26 bab 26 nomor 14 dikatakan, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan bahasa Ibrani yang didengarkan oleh orang rebah ini seperti apa bahasanya, apa kata-katanya, dan itu tertulis di mana. Silakan. Iya. Jadi kalau pertanyaan nggak mutu nggak perlu saya jawab. Saya mau kembali ke pertanyaan awal tadi. Allahu Akbar. Enggak bermutu gimana? Ini cerita yang dibangun oleh pendiri agamamu yang bernama Paulus. Kau katakan enggak bermutu, ya Allah ya Karim. Ya Allah. Dia dari tadi ditanya dia lari kemana-mana. Allahu Akbar. Kitab sucinya ditanyai. Pengakuan daripada wartawan Paulus ini mengatakan bahwa saya mendengarkan suara dalam bahasa Ibrani. Sebagai seorang muslim, wajib dong saya tahu apa bahasa Ibrani yang didengarkan oleh Paulus dan tertulis di mana itu. Tunjukkan kepada saya. Silakan. 1, 2, 3. Ini kalau nggak pakai waktu kayak gini kita cuma debat kusir ini kayak 5. Bang Kasar, saya kasih waktu untuk Edis sampai 3 tahun ke depan. Oke? Bro, Bang, bentar, boleh dikasih waktu ya? Edis, saya kasih waktu 3 tahun sampai saya ulang tahun yang ke-3 tahun ke depan. Silakan. Ya gimana Bang? Oke, ini WIB 424, WIPA-nya
15:34. Mau berapa menit, Bro? Edis. Saya kasih waktu 10 menit untuk dia menjelaskan ini. Silakan. Pakai 3 menit, 3 menit. Dia enggak. Saya tadi kau jelaskan, kau cecar saya dengan pertanyaan-pertanyaanmu bahwa hadis tahu. Sekarang giliran saya nggak perlu waktu. Saya kasih kau waktu menjelaskan tentang kisah para wartawan 26 nomor 14. Saya diam. Saya kasih kamu waktu 1 jam untuk menjelaskan itu. Silakan. Ya, kalau saya udah tahu watak dia, kalau saya ngomong nanti sama dia dipotong. Udah tahu saya watak dia. 1 jam saya pingin mendengar. Kalau nggak waktu udah bro, kan katanya waktu. Ya udah. Ya waktu 14:35 berapa menit lah Edis? Enak bagusan kita bikin. Saya jangan di mute. Saya hitungan ketiga, Edis menjelaskan kisah para rasul 26 nomor 14. Hitungan ketiga saya diam. 1, 2, 3. Mau lari dia itu, mau lari. Tapi kalau motong di mute ya. Oke, baik. Pertanyaannya dia tadi. Oke, saya jawab ya. Abis ini nanti saya tanya dia balik ya. Pertanyaan dia tadi, di mana dalam bahasa Ibraninya? Jadi pertanyaan yang salah itu nggak bisa dijawab karena pertanyaannya salah. Di dalam narasi kisah para rasul itu kan Rasul Paulus kan menceritakan tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Dia cerita sama orang ya bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik dia melihat cahaya. Nah, kemudian berkata kepada dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Pertanyaannya Zulkifli, mana teks aslinya? Ini kan pertanyaan konyol. Konyol gitu loh. Sama pertanyaan konyolnya gini. Kita ambil contoh ya, di dalam persidangan ada Ferdi Sambo lagi sidang. Ferdi Sambo cerita, saya ngobrol gitu dengan dia ngomong sama saya dalam bahasa Jawa, terus hakim nanya gini, mana teksnya? Ini kan pertanyaan bodoh. Kalau pertanyaan bodoh nggak bisa dijawab. Apa yang mau dijawab dari pertanyaan macam kayak begini? Itu aja jawaban saya. Oke, saya sangka ya. Jelas di sini. Enggak, Kaisar, Anda enggak tadi pada saat Islam ditanya Anda enggak muncul loh. 1 jam loh saya dibantah tadi dengan teman-teman di sini. Edis, dengarkan. Dengar. Edis, Paulus mengaku dia mendengarkan suara dalam bahasa Ibrani. Yang saya tanya, bahasa dalam Ibrani itu seperti apa bunyinya? Silakan. Ya, itu loh, Bang Edis, stop. Lah, itu kan sudah jelas ada jawabannya. Dalam bahasa Ibrani, Saulus. Biar saya jawab aja, Bang Ade. Iya. Oke, silakan. Ya, jadi kan itu sudah jelas. Paulus mengatakan yang berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Bagaimana bunyinya dalam bahasa Ibrani? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya baru tahu mengapa kau menganiaya aku itu bahasa Ibrani. Ya, sudah. Sudah belum? Kalau mau lari ngomong. Udah? Gimana? Allahu Akbar. Masya Allah. Admin? Udah. Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan sesuatu kalau ditanya tentang kitab saudara. Ini sederhana loh. Gimana kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Ternyata yang ditunjukkan bahasa Indonesia. Yang saya tanya bahasa Ibraninya. Ini gimana nih admin? Udah bisa dibalik waktunya? Sakit perut saya, Bang. Gimana? Allahu Akbar. Ya ampun. Jadi nggak bisa. Jadi nggak ada bahasa Ibraninya yang didengarkan Paulus itu. Edis, jadi nggak ada. Edis. Aduh, pakar Al-Quran gimana? Saya tanya bahasa Ibrani yang didengarkan Paulus itu seperti apa lafaznya? Ente atau seperti apa? Coba. Nah, ini nasihat buat Edis. Karena kamu 10 tahun jadi mengaku pakar Al-Quran dan tidak ada hasilnya, 0 sama sekali, adalah mending kamu itu belajar Bible. Dalami Biblemu, habis itu kau dialog dengan saya. Oke? Jangan kau permalukan dirimu seperti ini, Edis. Bisa agak gantian.
Bisa gantian nggak? Ya, silakan jawab. Saya masih menunggu. Enggak, udah dijawab itu. Mana? Saya cari bahasa Ibrani. Lafaznya seperti apa yang didengarkan oleh Saulus itu? Silakan. Bukannya udah dijawab tadi sama kamu? Itu lapas Indonesia. Itu lapas Indonesia. Yang saya ingin tahu, lapas Ibrani yang didengarkan oleh Saulus itu yang mana? Udah belum ini? Nanti kalau saya ngomong lagi kamu manu lagi nggak? Masih kamu ulang lagi nggak? Jadi nggak enak saya, Dis. Ya udah aku turun ya, Dis ya. Kasihan kamu ya. Aku pamit ya. Dis. Enggak kasihan Edis ya. Malu Edis lah, malu kita biar bagaimanapun dia dia juga adalah anak Indonesia gitu loh. Kan udah dijawab tadi. Enggak ada, saya minta lapas Ibraninya loh. Bang, ini mengaku bahasa Ibrani loh, Bang. Aku mendengarkan suara dalam bahasa Ibrani. Mana lafaz bahasa Ibrani itu? Dan tertulis di mana? Ya oke, mau dijawab ya. Oke. Ya, tadi kan sudah saya bilang kan, narasi itu kan Paulus kan bercerita. Dia bercerita kepada khalayak bahwa di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia melihat cahaya. Kemudian ada suara yang berbicara kepada dia. Dia cerita itu. Suara itu berbicara kepadanya dalam bahasa Ibrani. Bagaimana dalam bahasa Ibraninya? Pak Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu. Gimana sih kamu? Itu bahasa Indonesia. Yang saya pingin tahu, lapas yang didengarkan oleh Saulus dalam bahasa Ibrani itu apa? Dan tertulis di mana? Coba. Udah saya pamit. Nggak usah. Ini berat. Dah, Saudara Kesar, thank you ya teman-teman. Aderion, besok lagi kasihan. Ini Edis gantian dong nanya. Edis dari tadi belum nanya. Tadi saya 1 jam saya tadi. Tadi kan si Aderion sama si itu tadi. Dan saya juga belum salat asar. Oke? Ini tugas kalian bersama Edis, cari ilmu kemudian untuk bisa menjawab pertanyaan saya ini. Karena ini akan selalu saya tanyakan. Makanya kalau bisa bikin lagi revisian kitab. Oke, saya pamit teman-teman. Salam NKRI. Teman-teman ya, saya kebetulan memang mau sholat asar. Tadi kan dia ngaku pakar ya. Pakar apa tadi tuh? Pakar Al-Quran 10 tahun. Tapi biarin aja dia mau ngomong apa seenaknya ya kan. Datang Aderion juga ngaku-ngaku ahli ini apa? Ahli Al-Quran. Ya udah dibiarin aja lah. Nggak apa-apa sekali-kali kita ngalah ya. Sekali-sekali kita ngalah untuk membanting. Mengangkat dulu harus kita banting. Nah coba kita lihat Edis ini. Tamat riwayatnya dengan satu pertanyaan. Aduh, Umar bin Khattab katanya. Umar bin Khattab berkotok apa kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ini mah bukan pakar Al-Quran, pakar tambal ban. Baru cocok untuk dia itu. Iya. Ditanya kitabnya hal-hal yang sederhana, tak mampu kemudian dia jawab. Padahal sederhana lo ditanyakan. Apa yang menjadi dasar pijakanmu mengatakan bahwa apa tuduhanmu terhadap Rasulullah, terhadap surah At-Tahrim kita sudah jelaskan dengan sudut pandang kita sebagai seorang muslim. Giliran dia ditanya satu pertanyaan yang sangat sederhana, yang syarat-syarat dengan keilmuan dan harus betul-betul dia korek benar-benar, tak mampu dia. Padahal ini adalah sangat-sangat fundamental di dalam imannya. Kalau kitabnya itu adalah kitab benar-benar dari Allah, ya benar-benar dari pencipta langit dan bumi, maka sejatinya ketika dia mengatakan kitabku di dalam apa pernyataan Paulus mendengar